Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aries ya. Arti hadir, energi Oktober 2024. Apa kabar Aries? Apa kabar? Semoga semua Aries dimudahkan untuk memeluk kedamaian, memeluk rasa damai, dimudahkan untuk mengalir sukacita di hatimu. Apapun yang kamu doakan dalam perjuangan imanmu, semoga hadir di perjalananmu untuk bisa membuat kamu lebih merasa bahagia, banyak belajar, menjadi versi terbaik kamu, dan semoga cahayamu bersinar glowing in the darkness, bersinar dengan indahnya, glowing untuk orang-orang yang mencintai kamu. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa, tidak resonate untuk semua Aries. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau bisa dia speak up dari sisi terjujur dia. Kira-kira apa sih bunyi yang terdengar di telinga kamu? The truth, cross watchers Aries, clarify, meddling angels. Meddling angels, clarify, please clarify. Clarify, please clarify. The truth, cross watchers Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Oktober 2024. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you, energi Oktober 2024. Thank you, thank you, thank you. Aries, finding out the truth crushes me. Menemukan kebenaran menghancurkan aku. Oh, ada kebenaran yang terbuka di sini ya. Jadi dia melihat, mungkin banyak ekspektasi dia sama kamu Aries. Jadi pas dia tahu kebenaran dari sisi kamu, itu kayak ngerasa hancur di situ. Udah bangun hubungan sama kamu mungkin cukup lama. Dia coba mungkin merubah kamu, tapi kamu nggak berubah-berubah. Itu karena ekspektasi dia ya, standar dia. Apapun dia punya banyak sekali ekspektasi sama kamu. Jadi ketika kamu nggak bisa berubah, mungkin di sana ada ego yang bertarung. Dan akhirnya dia ngerasa kayak hidup dia jadi berantakan. Udah kayak gitu, kalau kayak gitu artinya apa? Itu artinya beda frekuensi, say. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang punya boundaries atau forbidden ya. Dia punya batasan-batasan yang mengatur hidup dia sebagai tembok. Dan itu baku, nggak bisa dikompromis. Kayak atau memang ini hubungan yang nggak equal, nggak setara. Jadi karena dia tahu kebenarannya bahwa kalian itu selalu ada konflik, keributan karena kalian tidak setara, beda frekuensi. Dia berjuang untuk merubah kamu di versi kamu yang terbaik. Mungkin dia punya motif positif di sana.
Desire dia adalah kamu jadi versi terbaik dia. But itu upside. Ya, sepertinya kamu tidak bisa memenuhi ekspektasi dia. Oke, ini kayaknya udah berjalan lama, makanya dia ngerasa kayak hancur banget gitu. Jadi kayak supplier untuk energinya untuk kamu. I want to be more than friends. Aku ingin lebih dari sekedar teman. Bisa juga karena hubungannya dia ingin naik level ya. Di hubungan yang lebih komitmen. Tapi dia sendiri tahu bahwa kalian nggak satu frekuensi. Nggak ideal di pikiran dia, standar dia, ekspektasi dia. Ada desire dia ingin lebih dari teman. Oke, atau memang kalian itu hubungan yang di waktu yang nggak tepat, salah satu udah punya pasangan, atau masih ingin sendiri. I know that I crossed the line with you. Aku tahu aku sudah melanggar batasan. Kayak banyak batasan yang dia terabas begitu untuk memenuhi ekspektasi dia. Jadi kamu mungkin sama dia nggak bisa jadi diri kamu sendiri. Dia atur-atur, dia kendalikan kamu karena dia punya ekspektasi. Dia hidup dengan dia bertahan dengan kamu karena dia punya ekspektasi sama kamu. Pengen kamu jadi seperti yang terbaik dari pandangan dia. Oke? Biasanya ini karena cinta ya. Biasanya gitu, orang-orang yang mencintai kita tuh pengen kita jadi yang terbaik gitu. Cuma kadang-kadang karena kita masih belum punya kesadaran atau emang kita udah nyaman di zonanya kita tuh nggak mau berubah gitu. Dan orang yang punya ekspektasi itu, orang yang mencintai kita itu, dia kecewa. Tapi dia kecewa sebenarnya sama ekspektasi dia sih. Oke? Bottom of the deck, I'm starting to understand our connection. Aku mencoba untuk memahami koneksi aku sama kamu. Oke. Bisa karena dia merasa bahwa oh mungkin ini hanya bisa jadi teman atau hanya menyampaikan pesan. Dia adalah messenger dari semesta untuk kamu. Hanya sebatas itu, tidak lebih. Tapi ini orang cinta loh sama kamu. Kayak orang yang mencintai kita tuh pasti pengen kasih yang terbaik untuk kita. Meskipun itu menurut kita enggak, bukan versi kita gitu loh. Ya. Oke, beda frekuensi. Kita lihat energi kamu ya, Aries. Clarify, Aries. Energy. Aries energy. Okay. My darling, sweetheart angels. Aries energy. Oktober 2024. Aries Sun, Moon, Rising, and Venus energy. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Door to romance. Ini pintu cinta terbuka ya, kamu sama dia. Saling cinta. Berarti harus ada proses pertumbuhan bersama-sama nih kalau mau hubungannya bertahan. Kesadaran dibangun. Ya. Harus sama-sama mau merubah diri jadi versi terbaik. Victory, kemerdekaan, kebebasan di sini. Oke, kamu merasa semua orang berhak untuk mengekspresikan apapun dan menjadi apapun originally authentic seseorang. Itu pandangan benar sekali ya. Tapi sometimes kita jadi original authentic kita, yes, but kita perlu untuk improvisasi ya, yang sisi kelemahan kita benahi jadi versi terbaik. Itu pendidikan sekolah kehidupan, nggak bisa kita tolak ya. Original, yes, originals, tapi harus ada transformasi, metamorfosa, kelahiran demi kelahiran, kesadaran lagi dan lagi. Oke? Kamu pengen merdeka gitu, gue mau ekspresiin jadi diri gue, Nona, nggak mau ada tekanan, nggak mau ada paksaan. Atau mungkin di Oktober ini
Kamu ingin mencintai dia dengan authentic originally kamu. Kamu nggak mau ada tekanan atau pressure atau kendali. Oke. Healer of the age, pemulihan di sini. Bisa sebenarnya kamu itu seorang healer gitu, hanya kamu tidak menyadari potensi kamu. Atau memang Oktober adalah awal dimulai pemulihan di segala lini, di segala segmen hidup kamu. Jadi mungkin ada pesan yang dia sampaikan, kamu harus jadi versi terbaik kamu. Selama ini kamu denial, selama ini kamu menolak, rejected ya. Tapi sadar deh, ketika kamu ketemu dia, banyak hal yang berubah dalam hidup kamu, terutama kebiasaan buruk kamu. Itu kamu mulai minimalisasi, minimalkan. Kamu mulai berubah. Ada pemulihan di hidup kamu. Atau memang kamu tipe healer gitu, yang memang ada di perjalananmu untuk bertemu dengan dia, saling memulihkan begitu. Bottom of the deck, oh Angel of Balance, ada titik keseimbangan di sini. Oke. Sebenarnya ini pasangan yang saling mengisi ya sebenarnya untuk harmonisasi. Hanya mungkin perlu waktu untuk memahami energi masing-masing. Oke. So beautiful energy, I guess, yes. Kita akan lihat dari 78 deck. Energi kamu pertama, energi dia kedua, arti hadir kamu ketiga. Bottom of the deck, energi kamu tentang kamu. Oke, clarify Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi, arti hadir. Oktober 2024. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Ten of Swords. Okay. The Chariot energy. Okay. Two of Swords. Pikiran ya. Kecewa. Oke. Merasa dikhianati, merasa kecewa. Berarti kamu juga punya ekspektasi. Kecewa dengan situasi di luar kendali kamu. Aries ini energi di tarot itu the Emperor. Seorang yang punya leadership yang sangat kuat, sangat perfeksionis, dan dia pengendali. Oke. Jadi harus ada power. Powernya dia apa? Kontrol. Nah, ini kadang-kadang loose ya. Jadi kayak ingin semuanya ada di bawah kendali dia, under control. Tapi yang terjadi kecewa, iya itu karena suka kendaliin. Kendaliin semua, oh my god, lelah banget ya. Itu ibarat kata ya, ibaratnya kita kayak lagi naik kuda. Kita lagi nuntun kawanan kuda gitu. Ya, harus dipecut, harus lelah sekali. Berusaha the great entity who can control everything is only the universe. Okay, God Almighty. Kita hanya manusia, nggak bisa kendaliin apapun. Saat kita mencoba kendalikan apapun, yang kita terima pasti kecewa. Ten of Swords, energi kamu. Okay. Berproses aja gitu loh. Ya, berdamai dengan keadaan bahwa kalian berdua itu memang beda gitu. Tinggal bagaimana kalau sudah berdamai dengan perbedaan, tinggal bagaimana diobrolin lagi. Tujuan kalian itu apa? Definisi kalian bersama itu apa? Dicatat, dibahas bersama-sama.
Karena hubungan ya, pernikahan, hubungan bersama dengan, itu hubungan dewasa ya. Bersama dengan seseorang, dengan level-levelnya, semakin naik level, semakin banyak ujian. So, itu harus diomongin gitu. Jadi ada satu visi misi kesamaan gitu. Oke? Harus ada kualitas komunikasi yang baik. The Chariot energy. Ini The Chariot ini kan lambang dari panglima perang ya. Dia berani pakai intuisi dia. Lambangnya Cancer. Oke? Fokus dengan visi, sangat visioner. So, kamu tuh udah ngelihat masa depan gitu. Sejauh mata memandang, yang bisa terlintas di pikiranmu. Dia adalah seseorang yang akan menua bersama dengan kamu. Tapi situasinya chaos nih, chaos. Dan ini beda perspektif ya. Pemikiran kalian sangat berbeda. Ini yang ngeblocking. Atau memang kamu ngeblok dia, atau kamu udah diblokir sama dia. Oke? Ada harmonisasi keseimbangan di sini. Don't forget. Itu caranya. Supaya gini, kenapa kita nggak, kalau kita berusaha mengendalikan sesuatu malah chaos yang kita dapetin. Kenapa? Semesta tuh pengen ngasih tahu ke kita sebagai manusia yang masih bernafas ini. Itu bukan hak kamu, itu bukan prerogatifmu. Nah itu. Ya, jadi kita harus tahu siapa kita gitu. Jangan ambil bagian yang bukan bagian kita. Oke? Okay? Devil energy, roller coaster. Four of Pentacles sama juga suka punya ego. Nine of Swords. Ada kemarahan yang, ini ledakan kemarahan ini bukan cuma dari kamu, bukan karena koneksi dia sama kamu aja. Ini seseorang yang punya kemelekatan. Nah, kalau kita bicara devil ini kemelekatannya cenderung ke negatif. Dia punya dendam, punya unfinished business yang bertumpuk-tumpuk ya. Itu kalau rumah kayak udah penuh, nggak bisa masuk orang, udah penuh sama barang-barang, memori-memori dan memori-memori pahit. Seorang yang sangat melekat dengan rasa sakit. Ya, beberapa mungkin ada dendam atau addiction. Jadi hidup yang tidak bahagia, dia punya addiction. Ya, bisa addiction dengan drugs, alkohol, apapun itu bentuknya. Seorang yang membangun hubungan kodependensi, melakukan apapun karena takut kehilangan. Jadi ada ketakutan yang mengikuti dia, driving by fear. Dealing dengan fear ya, dia punya rasa takut yang teramat sangat besar. Kenapa ketakutan besar dalam diri dia? Karena dia sering terluka. Dia peluk itu rasa pahit. Dia peluk itu penderitaan erat-erat. Dan gak mau lepas. Gak mau lepas. Oke, my way or highway. Gak mau lepas. Jadi dia selalu membandingkan kamu dengan kepahitan dia gitu. Oke. Nggak mau lepas. Dan di sini ada frustasi. Ya pastilah. Hidup nggak ada rasa damai, nggak ada rasa bahagia. Kalau lihat orang mau koneksi tapi ketakutan, takut nanti aku disakiti Nona, takut nanti dia berkhianat Nona, karena dia punya memori itu, punya dia. Jadi candu dia tuh tanpa sadar dia narik energi. Semakin dia frustasi, Nine of Swords, semakin datang energi penderitaan dan pahit itu. Kenapa? Melekat, dipeluk erat-erat. Ini capek banget ya. So finding out the truth cross me, kebenarannya menghancurkan dia. Ada banyak tindakan kamu mungkin karena proses kalian berkenalan, tapi dia akhirnya komparisi, bandingin. Oh dulu ada orang yang kayak sama kayak kamu nih gitu. Jadi
kesalahan yang terjadi karena koneksi kalian itu tuh membangkitkan banyak traumanya dia. Oh, kasihan sekali. Masih terjebak dengan penderitaan sendiri. Dia ingin sama kamu selalu. Batasan. Kenapa? Iya, karena di compare sama semua orang yang pernah nyakitin dia masa lalu dia. Dipeluk rata-rata. Harus dia pahami, dia belajar memahami hubungan kamu sama dia. Cinta ada. Ini kamu dealing dengan seseorang yang babak belur. Jadi kalau ibarat kamu bisa lihat dengan mata kamu, tuh semua badan dia penuh perban, luka. Dan dia nggak berusaha untuk menyembuhkan luka itu. Dia terjebak di sana. I think maybe the healer in your energy, it is like the answer of the prayer. Mungkin dia berdoa, Tuhan, gue pengen bahagia, ketemu sama orang yang mencintai gue, tidak seperti masa lalu. Itu dia belum mengampuni, belum memaafkan, belum berdamai dengan masa lalu. Ini orang yang selalu tersakiti, tapi dia melihat itu sebagai sesuatu yang harus dipeluk dan jadi pedoman dia. Jangan sampai terjadi, iya, belajar dari kesalahan. Tapi dia pikirin terus, diresapi terus. Lelah banget ya. Makanya Angel of Balance ini kayak kamu datang sebagai penyeimbang gitu. Bahwa tidak semua orang itu jahat loh sama kamu gitu. Oke? Arti hadir kamu, the strength, you are the power. See? Beberapa ada mother issue, ya mother figure issue. Mungkin dia dibesarkan oleh figur ibu yang toxic. Jadi dia mungkin sangat punya ingin dicintai gitu. Haus dengan cinta kasih sayang. Ya, dia punya toxic parenting di masa lalu terutama figur ibu. Ini so sad banget ya. Oke, ini orang yang kayak gersang di padang gurun butuh air ya. Dia melihat kamu sebagai sumber energi dia. Dia melihat kamu jawaban dari kerinduan hati dia. Terutama dengan cinta kasih sayang. Love, goodness di sini. Mother figures. Dan ini mungkin dia punya figur ibu yang meledak-ledak, suka menyalahkan siapapun. Jadi di big family-nya dia dibesarkan oleh ibu yang dominan begitu. Yang tidak menggunakan fungsinya untuk menyebarkan cinta dan kasih sayang begitu. Makanya meledak. 8 of Wands ini kayak emosinya unstable. Marah-marah gak jelas, dendam, emosi, nyalain orang, red flag banget lah. Jadi dia melihat itu, dia tidak mau mencontohi itu, tapi akhirnya dia jadi kering kerontang gitu di hatinya. Ini sedih sebenarnya. So, kalau kamu tanya, apa kamu berarti untuk dia? You are the power of energy. You are the answer of the pray. Ya, dia berdoa agar menemukan orang yang mencintai dia sampai mati, yang setia sama dia sampai mati. Karena dia selalu disakiti. Jadi dia tuh kalau mau dicintai orang lain, dia beli itu cinta. Ya, ditraktirin orang-orang yang menurut dia punya cinta itu, agar orang itu mau deket sama dia. Jadi ini orang yang beli cinta dalam hidup dia. Oke. Ya banyak yang kayak gitu ya. Aduh, gue lonely nih, udah dah, gue ajak temen gue traktirin makan. Supaya dia punya waktu buat gue, bisa denger curhat gue. Itu kan beli cinta. Ini tipe kayak gini, kering kerontang hati dia. Oke, siapapun kamu di luar sana yang dengar channel Nona Pastel video ini, I love you so much. Just listen to your heart. Love yourself first. Love yourself first. Mulai mencintai dirimu dulu. Okay? So it's shocking moment dia bisa ketemu sama kamu. The healer energy and the devil energy like
Dia candu dengan kamu, energi kamu, karena kamu powerful dengan energi itu. Mungkin kamu perhatian, peduli ya, sharing dengan cintamu gitu loh. Ekspresinya itu kamu sangat perhatian ya. Ini door to romance ini kayak kamu tuh selalu jaga keep kontak komunikasi, kamu selalu menjadi penghibur dia, selalu ngebelain dia walaupun dia salah gitu. Ketika dia bermasalah terutama dengan keluarga besarnya, terutama dengan orang-orang yang menyerang dia gitu. Kamu tidak pernah judging dia, kamu selalu ngasih dia semangat walaupun dia salah, kamu belain dia. Kamu ngasih support ke dia. Jadi energi kamu besar banget, the strength energy. Victory, dia punya kemerdekaan, bebas mencintai kamu dengan ekspresinya dia, the truth-nya dia. Jadi ketika dia lagi berantem nih sama orang, kamu orang pertama yang ditelepon dia, kamu orang pertama yang dicari sama dia. You are the healer, then see, ini indah sebenarnya ya, tapi kamu juga harus punya lebih tinggi kesadarannya karena kamu nuntun orang nih, Aries. Ya kan, jadi kita nggak bisa lemah gitu. Kalau kita nuntun orang, kita yang harus lebih sadar bahwa kita ini panutan gitu loh, Pak. Bahwa kita ini yang jadi andalan gitu. Dan yes, kamu itu andalan banget. See? So that's why dia bilang I'm starting to understand our connection. See, you are the healer. Dia baru sadar bahwa kalian ini, dia tuh butuh kamu. Gak ada lagi teman cerita dia. Gak ada lagi orang yang dia percaya. Kenapa? Kalau orang itu meluk dengan rasa pahitnya dia, kepahitan dia peluk, bahkan dia frustasi di sini, Nine of Swords. Dia ngundang orang-orang yang akan nyakitin dia lagi. Orang-orang yang manipulatif. Coba dia berdamai deh. Mulai menyadari bahwa dia harus punya pengetahuan untuk membatasi, menciptakan tembok untuk batasan. Kapan harus bersikap baik sama orang. Orang ini layak dikasih perbuatan baik atau enggak. Kalau dia punya kesadaran itu, dan dia mau berdamai dengan semua yang sudah terjadi di masa lalu, dia akan menciptakan energi baru, like a miracle, untuk narik orang-orang yang mungkin satu frekuensi sama dia, tidak lagi nyakitin dia, karena dia udah tahu nih melindungi diri, protect dengan shieldnya dia. Apa itu batasan? Ini orang layak dikasih kebaikan atau enggak? Jangan jadi people pleasure. Nah ini dia orangnya. Okay, so you're the answer of the prayer. You're the answer to my prayer. Guys, Sebastian, nanti itu jadi rekomen lagunya. Asik. So energi arti hadir, bottom of the deck. Jadi orang yang supplier dengan energi itu capek juga ya. Itu Five of Pentacles di sini. So I think like you trying to understand the same things ya on this connection. Jadi kamu ngerasa kayak beda ya. Ekspektasi kamu sama yang terjadi realitas begitu. Seven of Cups di sini. Di sini seperti pilihan lain gitu. Kamu kayaknya ngerasa kayak harus cari alternatif lain, pilihan lain. Lelah, capek jadi supplier energi untuk seseorang yang punya banyak trauma di sini. Dan ada rasa tidak dicintai. Karena ngerasa seperti supplier ya, penyedia energi. Sometimes juga kamu pengen dipahami, dimengerti, peduli begitu. Tapi kamu juga sebenarnya kangen sama dia. Karena kalian punya rasa cinta yang sama di sini. Oke, kita akan lihat energi kamu. Clarify my darling angels. Angel healing. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Energi Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus, Oktober 2024.
Clarify, please. Clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Ear chakra. The Thais message they appear as sounds, music, and words from the both external source and within your mind. These messages are real answer to your prayer. See? Taruh telinga kamu untuk mendengarkan pesan dari Sang Pencipta. Capek memang kalau kita jadi healer ya. Tapi posisi kita di alam semesta itu diperhitungkan. Ya, kalau orang di dunia kan dia berjuang untuk dapat jabatan, posisi agar dihormati sesama manusia atau dalam kehidupan di dunia ini. Tapi orang yang dikasih kepercayaan untuk jadi healer, itu keberadaan kamu itu diperhitungkan oleh alam semesta. Jadi kamu resource power kamu itu terlihat oleh alam semesta dan kamu dipercaya untuk mengambil bagian sebagai pemulih dalam dunia ini, sebagai keseimbangan ya. Kalau semua orang di dunia ini jahat, udah selesai, gak ada cerita lagi. Tapi sebagai penyeimbang, nah itu kamu. Taruh telinga kamu, banyak pesan yang akan dikasih ke kamu. Terutama untuk kebutuhan hubungan kamu sama dia. Bottom of the deck, third eye chakra, mata batin. Pakai intuisi kamu. Oh ini clairvoyant ya. It is safe for you to see the energy of love in all of the forms, such as angels, auras, and vision. Di sini. Mata batin. Wah, kamu berarti energinya warnanya purple ya. Mata batin kamu aktif. Bukan purple sih, purple tuh lebih ke cakra ketujuh. Apa biru nila? Biru nila kayak gini nih, biru nila. Ini biru nila. Oke? Kamu punya mata batin yang dituntun oleh divine guidance karena kamu dikasih power, artinya kamu juga dikasih penuntun gitu loh untuk ngebimbing orang ini gitu yang ada di jalan kamu. Oke? So apapun intuisi yang kamu lihat dari mata batinmu, percaya dengan intuisimu ya. Clarify Aries Sun Moon Rising and Venus Oktober 2024. Ini dari Lightworker ya. Clarify please. Clarify please. Thank you my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Spiritual degrees. Sekolah kehidupan. Kamu udah lulus ya. Jadi kayak S1, S2. Kamu lulus S1 nih. Dunia kehidupan. Pendidikan sekolah kehidupan. Oke, kamu makanya dipercaya tuh dikasih kepercayaan untuk menuntun. Dan di sini ada Master Hilarious and Archangel Raphael. Oh, I love Archangel Raphael. Oke. Minta dukungan dari Archangel Raphael, penebar cinta dan kasih sayang, pemulihan di sini. I love this energy. You see that? Oh my God, it's a very like a miracle, baby. See, it's Archangel Raphael. Jadi energi terbesar kamu, terutama untuk menebarkan cinta dan kasih sayang, ketulusan di sini. Oh, oke. Itu aja. Jangan skip iklan ya. Saya mau beli eksternal memori, ini rusak. Jadi curhat. Nih ya buat rekam-rekam nih lagi rusak itu patah. Ya, jadi jangan skip iklan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.